Wah, Mas, kamu dari mana aja sih? Jam segini baru pulang? kepalaku lagi sakit. Jangan bikin tambah pusing. Mas tahu nggak sih? Tadi aku baru ketembak. Aku hampir mati, Mas. Oh ya? Oh iya, Mas. Oh iya, tanggapan kamu cuma oh iya. Mau apa lagi? Yang penting sekarang kamu di sini, hidup. Mas, kamu tuh habis dari mana sih? Ngaku kamu, Mas. Apaan sih? Apaan? Kamu habis ketemu sama perempuan mana lagi? Terus aku harus kemana? Hah? Ke kamu? Kamu itu adalah perempuan pembunuh. Berani kamu bilang aku pembunuh? Mas Lukman yang bikin aku jadi pembunuh. Salah aku cuma satu, Mas. Karena aku mencintai kamu. Udahlah, nggak usah drama. Kamu sendiri kan yang pengen melakukan itu semua. Batin kamu puas. Kamu puas menjadi seorang pembunuh. Dan sekarang kamu tiba-tiba pengen tobat. Mas Prita, Lukman. ingat baik-baik. Kamu yang membunuh keluarga Fadil Darmawan. Mas Lukman! Iya kan? Tutup mulut Dan kamu. kamu tega menghabisi anak kecil itu juga. Sahabatnya Revan. Kamu takut mendengar dosa kamu, ya Prita? Kamu yang salah. Kamu yang ngejar-ngejar perempuan itu. Dengar aku baik-baik, Mas. Aku bisa melakukan apa aja kepada siapapun yang merusak nama keluarga besar saya. Dan aku ngelakuin semuanya buat kamu, Mas. Sorry ya. Aku nggak bisa cinta sama perempuan pembunuh macam kamu. Kamu dengar ya. Aku nggak akan mungkin bisa jatuh cinta sama kamu. Dasar perempuan pembunuh. Perbuatan kamu ini bukan yang pertama kan? Bagaimana dengan kasih aku? Dewi, kamu lenyapkan kemana dia? Kamu hilangkan kemana? Dasar kamu ya. Dasar kamu perempuan iblis. Revan jangan ikut campur. Kamu nggak usah pura-pura. Kamu balik ke sini karena kamu ingin kekuasaan keluarga Saputra. Kamu jangan pernah mimpi ya, Mas. Karena kamu cuma sampah. Kurang ajar, Bapak udah, Pak. Revan, lepasin. Lepasin, Revan. Lepasin. Kamu ingat ya? Kamu ingat, Prita? Urusan ini belum selesai. Jangan sentuh aku. Gali lebih cepat!
Kubur. Kubur! Terlaluan. Mereka benar-benar membunuh dan mengubur mamaku. Kamu harus sabar ya. Aku nggak akan ngelupain semua ini. Aku akan pastikan mereka membayar setiap tetes darah dan air mata mamaku. Lihat aku. Aku janji. Aku juga pastikan mereka bayar semua ini. Ya. Pasti. Bisaro! Bisaro! Iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Iya, Pak. Nih, Oh, iya. makanan buat Yasmin. Oh, iya. Permisi, Pak. Hai sayang. Tenang Yasmin. Aku bukan musuh kamu. Yasmin. Halo, kamu di mana? Sudah sampai lokasi kan? Di area tanah kosong, di belakang pemakaman yang lama. Cepetan. Oke. Rizka, semoga Rizka masih hidup. Semoga Rizka masih hidup. Nadinya masih ada. Rizka. Bos, saya harus ngapain, Bos? Kamu ke rumah sakit, ke kamar jenazah. Cari jenazah perempuan dan kamu bawa ke sini. Jangan lupa, kamu pasangkan ini ke jarinya. Baik, Bos. Ayo pegang. Jangan sampai hilang. Sekarang bantuin saya. Ya. Ngeluarin ini. Kita keluarin, ayo cepat.
Bantu, banyak. Kamu lihat aku baik-baik. Aku bukan musuh kamu. Ayo, aku bantuin kamu berdiri. Ayo, kembali ke tempat kamu. Kamu ingatkan sama aku ini bukan musuh kamu. Memang dulu jujur, aku suka sama kamu. Sampai akhirnya aku melakukan hal yang tidak sepantasnya aku lakukan. Aku hilaf. Aku mohon maaf sama kamu. Yasmin, aku bukan musuh kamu. Kamu ingat kan? Aku yang menyelamatkan kamu malam itu. Kamu ingat kan? Bapak, Bibi kira nggak pulang malam ini, Pak. Mana makanannya? Sini, biar saya yang suapin. Sekarang kamu makan dulu ya. Ayo, buka mulut. Kamu perhatikan itu baik-baik. Mereka adalah musuh kamu yang menghancurkan hidup kamu, membunuh suami kamu. Hendra dan Prita. Kamu lihat, kamu jangan sampai lupa. Ingat wajah mereka. Kamu harus membalas dendam. Ayo bantu saya. Ingat ya, kamu harus jaga Yasmin sebaik mungkin. Selama 12 tahun belakangan ini juga pekerjaan Bibi kan cuma merawat dan menjaga wanita gila ini. Jangan sembarangan bicara ya. Dengar, tugas kamu hanya menjaga dia dan merawatnya. Nggak boleh kamu entar apapun. Iya Pak, saya mengerti. Rizka, kamu akan menjadi senjata rahasiaku untuk melawan keluarga Saputra. Selama 12 tahun ini, aku sudah mengisi otak dan hatimu dengan sejuta kebencian pada keluarga kejam itu. Aku akan menggunakan kamu untuk mendapatkan kembali istriku, Dewi. Istri yang sangat aku cintai. Ibu dari Revan. Good morning. Surprise. Loh. Nat? Natasha?
Good morning. Natasha? Natasha? Kemana Natasha? Nanti aja lah angkat ya. Kita bikin penasaran dikit. Kok gak diangkat? Kemana ya? Ya halo. Halo, Natasha? Akhirnya. Kamu kemana? Aku khawatir loh nyariin kamu. Aku berusaha bangun pagi buat ngasih surprise sarapan sama kamu. Sampai kamar kamu nggak ada. Aku jadi patah hati nih. Udah deh, kamu gak usah sosok genit-genit deh sama aku. Kok kamu ngomong gitu sih? Tapi, kenapa ya? Aku pagi-pagi datang ke kamar, terus tiba-tiba kamu nggak ada. Kok aku ngerasa kangen ya? Masa sih? Oh ya, Nat, gimana kalau aku ke tempat kamu sekarang, kita sarapan bareng? Gimana ya? Mau ya? Ya? Please? Ya? Mau ya? Gini aja. Kamu 1 jam lagi ke tempat aku, karena sekarang aku masih jogging, oke? Yaudah, 1 jam lagi aku ke hotel kamu ya. Yes. Sarapan bareng, nanti bisa dinner bareng. Nggak lama Natasha pasti bakal kena sama gua. Natasha? Kamu ngapain? Lagi jogging deket sini. Jogging ya? Iya. Bajunya bagus banget. Orang kaya kalau olahraga bajunya harus seperti ini ya. Pasti mahal bajunya. Udah gitu kamu niat banget lagi olahraga di gunung. Apaan sih? Emang aku suka jogging di sini, udaranya enak. Emang nggak boleh? Ini tempat kamu ada aturannya. Maaf. Aku cuma bercanda kok. Just kidding. Dan Revan. Dan Revan ada tamu. Kok nggak diajak ke rumah? Saya Ratih. Dan Revan biasa manggil saya Bi Ratih. Natasha, Bi. Natasha. Dan Revan, ini sudah siang loh. Natasha diajak makan sekalian yuk. Ayo. Bi,
Natasha mana mau makan makanan kita, Bi. Makanan kita kan sederhana. Bi. Iya sih. Nanti kalau dia makan, perutnya pasti sakit. Bi, Bibi juga harus tahu Natasha itu kenalannya sama keluarga Saputra. Keluarga Saputra kan sangat kaya raya. Makanan mereka itu kelas bintang 5, Bi. Jadi dia nggak mungkin makan makanan kita, Bi. Bi, justru saya ngerasa terhormat banget bisa diajak sarapan di sini. Karena kalau di luar negeri itu ya, Bi, fresh food tuh mahal loh. Oh ya. Apalagi yang langsung dari perkebunan kayak gini. Tuh, Den Revan, Natasha aja bilang gitu. Ayo, cepet. Ayo. Den Revan, maaf. Tapi Den Revan tuh nggak tahu apa-apa soal saya. Jadi Den Revan nggak bisa tahu apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka. Jadi nggak usah tahu ya. Ya, pelan-pelan. Ini namanya kue serabi. Nih, dicobain nih serabinya. Enak loh, mumpung masih anget. Bi tahu nggak? Dulu aku sering loh sarapan pakai serabi. Oh ya? Iya, Mama suka ngeliatin aku cara masaknya gimana. Nah, Mama tuh ngajarin aku cara masak khusus buat serabi yang tipis, empuk, terus tingkat kematangannya pas. Natasha, kue serabi kan makanan orang miskin. Kamu kan terlahir dari keluarga kaya. Jadi kamu nggak usah bersikap baik di depan aku sama Birati. Hanya untuk menghibur kita. Jadi kamu pikir barusan itu aku ngomong buat nyenengin Birati doang? Kamu nggak percaya aku bisa bikin serabi? Jujur, aku nggak yakin. Bi, ngeremehin nih. Nih, Waduh. aku yang bikin ya, Bi. Mbak Natasha bisa. Bisa, Bi. Tenang. Wah, Aku iya, aja iya, tahu. Nih, buat bikin serabi itu pakai tepung beras kan. Terus aku ambil beberapa, secukupnya aja. Aku tuangin santannya juga secukupnya. Ini adonannya harus diaduk sampai pas, nggak boleh kekentelan, nggak boleh kecairan. Jadi harus benar-benar pas. Selama kita lagi ngaduk adonannya, cetakannya tuh dipanasin. Nah, itu kan udah panas. Tiara, kayak badut. Kamu juga kayak badut. Udah. Kamu ya. Nah, itu kan udah panas. Nanti serabinya tuh nggak bisa langsung dimasak di atas. Api. Supaya bagian atasnya setengah matang. Pasti enak. Seperti fla puding. Adonan cairnya dituang ke cetakan tanah liat yang berbentuk wajan kecil. Lalu dibakar sampai panas, lalu diangkat, dan baru dikasih adonan serabinya. Nat, itu cara bikin kue serabi yang gak umum. Kamu belajar di mana? Kamu yakin? Sebelumnya kamu gak pernah ke kota ini? Dulu-dulu waktu kamu masih kecil, kamu gak pernah kesini. Aku gak nyangka, ternyata Revan masih ingat setiap hal kecil tentang aku. Aku harus ekstra hati-hati di depan Revan. Kalau terbawa kenangan masa lalu seperti tadi, bisa-bisa Revan tahu siapa aku. Dan penyamaran aku terbongkar. Nat, kamu belajar di mana? Kalau orang cerita makanya dengerin, kan tadi aku bilang, aku udah jalan sama mamaku. Tapi mamaku tuh nggak pakai tanah liat kayak gini, cetakannya pakai cetakannya dari besi, terus dimasaknya di kompor listrik, bukan pakai tuku kayak gini. Maafin aku ya. Aku kebawa suasana. Aku keingat sama sahabat aku. Yang waktu itu aku pernah cerita sama kamu soal Tiara. Dulu waktu kecil, mamanya sering bikin aku kue serabi. Dan resepnya sama persis. Bedanya cuman dia pakai cetakan dari tanah liat. Tiara lagi. Bi, dan Reva nih, Bi gagal move on. Dia salah satu teman kecil aku. Dan sampai kapanpun,
aku akan tetap sayang sama dia. Aku nggak boleh ikutan emosional. Tahan, Natasha. Tahan. Nak Natasha, Bibi nggak nyangka loh kalau Nak Natasha juga suka dengan serabi bikinan Bibi. Pura-pura doang, Bi. Ih, dari tadi rese banget sih, Bi. Pak, tolong kami, Pak. Berikan kami jalan agar mobil sayuran kami bisa lewat, Pak. Pak, pagi ini sayuran kami ini udah harus sampai ke pasar, Pak. Tanah ini punya Pak Hendra. Kalian pakai lalu lalang mobil-mobil kalian. Iya Pak, kami bukannya tidak tahu terima kasih Pak. Tapi kami tidak tahu tanah ini milik siapa. Betul, Pak. Iya Pak, apalagi jalan ini udah bertahun-tahun Pak. Tolong buka Pak ya. Betul, Pak. Tolong dibuka. Dengar kalian semua. Tolong Pak. Nggak usah alasan kalian. Ini tanah Pak Hendra. Pak Hendra mau lakuin apa aja, itu hak dia. Bawa pergi mobil-mobil kalian. Kalian cari jalan lain. Ayo! Pak, tolong kami Pak. Tolong! Iya, Pak. Ada beberapa laki-laki ngeblokir jalan keluar, Den. Lahan pertanian ini. Iya, Den. Truk yang suka bawa sayuran kita ke pasar itu diberhentiin, Den. Ternyata mereka sudah pasang pintu gerbang besi. Tepat di jalan pintu keluar lahan ini, Den. Kurang ajar. Ya Allah, Derevan. Wah, ayo. Tolong kami Den. Tolong bantu kami untuk bicara sama bapak-bapak ini, Den. Agar mobil sayuran kami bisa lewat. Kami takut sayuran kami kelamaan kena panas akan layu dan busuk, Den. Ya, tenang dulu ya, sabar. Mas, tolong buka gerbangnya. Kasihan para petani. Isi mobil itu adalah nafkah hidup mereka. Maaf ya, Mas. Kalau Mas ada keberatan dan ada permintaan, ngomong aja langsung ke Pak Hendra. Kami di sini hanya menjalankan tugas. Saya tahu kalian petugas Pak Hendra. Tapi untuk sekarang ini, saya minta kebijakan dari kalian. Nanti saya juga akan menghadapi Pak Hendra kok. Maaf, Mas. Tidak bisa. Ayo, silakan. Bapak-bapak, saya udah mencoba nego dengan bapak-bapak ini, tapi mereka nggak bisa diajak kerjasama. Saya nggak punya pilihan lain. Dan Evan. Aduh, Den. Woi, ngapain lu? Tolong sampaikan sama Pak Hendra, supaya dia memikirkan cara yang lebih baik untuk menundukkan petani-petani di sini. Karena cara yang tidak beradab seperti ini nggak akan berhasil. Dan sekarang kalian pergi dari sini. Pergi! Derevan, ya Allah ini merah semua. Derevan nggak apa-apa, Den. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Allah. Pak Natasha nggak kenapa-kenapa? Nggak apa, Bu. Ayo, syukurlah. Maaf, Tuan. Kami mau lapor, Tuan. Tadi malam kami sudah memasang gerbang besi itu, Tuan. Dan subuh-subuh tadi
sudah selesai Tuan dan sudah digembok Tuan. Tapi tiba-tiba Pak Revan datang dan menobrak gerbang besi itu Tuan. Dan warga-warga juga. Bodoh kalian, bodoh! Apa sih yang kalian bisa itu? Hah? Apa? Kalian tuh pantasnya jadi kotoran ini, ya? Ini kotoran ini. Maaf Tuan, sebenarnya kami sudah menghitung kekuatan kami Tuan. Dan saat itu kami juga sudah berhasil menangkap Pak Revan Tuan. Dan membuat dia tidak berkutik Tuan. Tapi perempuan itu datang. Lalu apa? Hah? Lalu perempuan mana? Perempuan mana? Iya Tuan, itu Tuan. Perempuan yang kemarin menyelamatkan Ibu Prita. Dan hari ini dia belain Pak Revan. Tapi kami berhasil menahan dia Tuan. Kami tarik lengannya, terus Kalian berani-beraninya kalian menyentuh dia. tapi dia bersama Pak Revan Tuan dan dia. Gua tahu. Lu denger baik-baik. Lu jangan ngarang ya. Lu jangan ngarang. Barusan tadi pagi, Natasha telepon gua kalau dia memang jogging di daerah pertanian itu. Opa, kalau sudah seperti ini, apakah nanti Natasha nggak ragu untuk berinvestasi sama keluarga kita? Ada apa, Dok? Aduh. Sekarang kamu ajak ibu kamu temui Natasha. Tenangkan dia. Minta maaf sama dia. Supaya dia tidak meninggalkan daerah ini. Baik, Opa. Nanti Anu Ada cerita. apa dengan Natasha, Dok? Dok? Aku sudah membuat kesalahan besar dengan mengakui anak harammu itu sebagai cucuku sendiri. Mulai detik ini, dia bukan cucuku lagi. Beritahu dia, supaya dia punya sopan santun. Kalau kamu tidak bisa, aku akan suruh orang-orangku mengantar dia ke ibunya. Baby. Natasha, loh, kok kotor kayak gitu? Kenapa? Hei, coba lihat dulu. Ini kenapa kok pada kotor kayak gini? Nggak apa-apa, Bi. Tadi tuh aku cuma jatuh pas lagi jogging di sawah. Ya ampun. Kok kenapa-napa? Sebentar, Bibi buka pintu dulu ya. Ya. Bi, Natasha deh. Natasha? Kamu nggak apa kan? Oh? Nat, atas nama keluargaku, aku minta maaf. Semua ini kelalaian anak buah Opa. Udah, apaan sih? Orang gua kenapa-napa. Enggak. Kami juga nggak sengaja, Dok. Aku tahu. Ini nggak sepele loh. Tapi sebetulnya sedang apa sih kamu di pertanian itu, Natasha? Mam, tadi kan Aldo udah cerita. Tadi memang Aldo telepon-telepon sama Natasha dan Natasha bilang kalau dia lagi jogging di pertanian itu. Ya, letak pertanian itu bukannya agak jauh ya? Maksud saya,
Agak jauh kan dari hotel? Kalau soal jauh deket sih udah biasa, Tante. Aku juga biasanya lari berkilo-kilometer. Tadi tuh sebenarnya aku lagi survei tempat tinggal dulu di sana. Aku suka banget daerah sana tuh udaranya masih bersih, belum terlalu ramai. Karena kan untuk bangun bisnis di sini aku butuh tempat tinggal. Nggak mungkin dong aku nginep di hotel ini terus. Yaudah, kalau gitu mulai besok aku bakal nganterin kamu kemana aja. Ya? Kamu nih aku jadi nggak enak tau. Tapi Tante, Aldo, aku abis ini ada urusan lagi harus pergi, jadi aku harus ganti baju dulu. Tunggu di sini sebentar ya. Di, tolong siapin minum ya. Iya ya. Aku permisi sebentar ya. Tuh. Dengerin Mama. Mama baru dapat WA dari anak buahnya opa kamu. Kalau Natasha itu, dia melawan untuk membela warga desanya Revan. Halah, Mam. Mama denger dulu. Mama kan tahu sendiri. Anak buahnya Opa akan melakukan segala hal untuk menutupi kebodohannya dia. Ya tapi Mam, Mama tahu kan? Opa kalau udah kesel sama anak buahnya Opa, tak. Udah, doh. Astaga. Tisu. Mam, tenang dong. Ini bajunya mahal, doh. Lagi pula kan ini cuma baju, Mam. Badan Mama juga kan gak kenapa-napa. Mam, tenang, Mam. Kamu sengaja? Kamu tuh cuma pelayan, nggak bisa hati-hati apa? Bu, saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf. Kamu pikir kamu bisa kerja di mana? Nggak becus kayak begini. Sengaja ya? Kamu sengaja kan? Udah. Natasha, kamu tuh gimana sih milih pembantu nggak becus? Harusnya kamu pecat. Saya minta maaf kalau emang Bidewi salah. Tapi saya nggak pernah memperlakukan seorang asisten rumah tangga itu seperti budak. Dan Tante perlu tahu ya, Mama saya memperlakukan Bidewi itu seperti adik kandungnya sendiri. Natasha, kamu berani ngomong gitu sama saya? Jadi kamu nyalahin saya? Tante Prita, saya tidak pernah menganggap Bidewi itu sebagai pembantu saya. Bidewi itu udah seperti ibu saya sendiri. Dia merawat saya setelah mama saya meninggal. Tidak ada manusia yang berbeda. Semua itu derajatnya sama. Jadi menurut kamu, pembantu ini lebih penting dari saya? Kamu bela dia, orang yang udah menumpahkan minuman apaan ini ke baju saya? Ini jelas kecelakaan, Tante. Bidewi nggak mungkin sengaja numpahin air ke baju tamu. Kalian berdua dengar. Kalian tahu saya siapa? Saya Prita Saputra. Tidak pernah saya pikirkan untuk minta maaf sama pembantu kayak begini. Natasha, sudah Prita. Udah. Dok, aku minta maaf. Aku nggak yakin hubungan bisnis antara keluarga Saputra dan keluarga Suherman akan berjalan dengan baik. Mam, Aldo mohon. Mami minta maaf sama Natasha dan juga Bidewi. Ingat kata Opa, kita harus bersikap baik. Jangan sampai dengan apa yang terjadi sekarang, semua justru nggak akan baik. Yaudah. Baiklah. Natasha, saya minta maaf. Karena anak buah ayah saya sudah melalaikan kamu tadi, ya? Dan kamu, baiklah, saya minta maaf. Karena menurut cerita legenda,
pangeran pun bisa dipotong kakinya kalau berbuat kesalahan. Saya juga pernah dengar sebuah legenda tentang seorang putri yang harus berhati-hati dalam berbicara karena kalau dia sering menghina orang, lidahnya bisa dipotong. Bi, aku antar ke kamar ya, kita obatin lukanya. Pelan-pelan, Bi. Bi Dewi, maaf ya. Kurang ajar juga nih perempuan. Bisa dia ngomong kayak gitu sama saya. Mempermalukan saya di depan semuanya. Mam, udah dong. Udah. Papa pikir kamu itu pintar. Pintar. Tapi ternyata kamu bodoh. Bodoh. Kamu bikin ribut sama Natasha. Hanya gara-gara pembantu itu. Kalau mau melakukan sesuatu itu harus pakai ini. Seharusnya kamu itu cerdas, pintar. Kamu kan bisa urus membantu itu nanti. Ya? Sekarang kamu sudah bikin Natasha marah. Apa jadi ragu? Apa dia masih mau invest di perusahaan kita ini? Aduh. Apa mau? Sekarang kamu temui Natasha. Jangan sampai Natasha meninggalkan kota ini bersama seluruh harta kekayaannya. Kamu bilang dia sedang cari rumah kan? Opa punya rumah mewah. Rumah itu akan Opa hadiahkan kepada Natasha. Bilang sama dia begitu. Papa, jangan, Pak. Papa jangan kasih rumah itu ke Natasha dong. Papa kan masih banyak properti yang lain yang bisa Papa kasih. Jangan, Pak. Rumah itu untuk saya. Saya udah capek-capek bangun, saya yang pilih lokasinya, desainnya, semuanya, Pak. Ini salahmu sendiri. Anggap saja ini sebagai pelajaran buat kamu atas kecerobohan kamu. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu pada saat yang penting, kamu akan kehilangan banyak hal-hal yang berharga. Sekarang kamu temui Natasha. Baik, Opa. Kamu gak usah ngambek seperti itu. Rumah itu tidak akan kemana-mana. Rumah itu tetap akan menjadi hak kita. Setelah kita memeras sen demi sen harta kekayaan Natasha. Revan, tunggu Papa. Revan, apa yang kamu lakukan ini sangat berbahaya, Revan. Kamu jangan memusuhi opa kamu. Jadi, ini tujuan Opa, mengirim Papa ke sini untuk menyampaikan pesan itu. Apa yang akan Opa lakukan kalau aku akan menantang terus? Mau bunuh aku? Mungkin. Mungkin Opa akan membunuh kamu, Revan. Papa pasti bercanda kan? Nggak mungkin seorang kakek membunuh cucu kandung sendiri. Kamu benar, Revan. Dia tidak akan pernah membunuh cucu kandungnya sendiri. Dia tidak akan pernah membunuh siapapun yang berdarah Saputra. Tapi nak, akhirnya kamu harus tahu rahasia ini. Rahasia apa? Kamu bukan cucu kandung Opa Hendra Saputra.
Dan kamu bukan anak kandung Mama Prita. Apa maksud Papa? Kamu juga bukan saudara kandung Aldo. Tapi kamu anak kandung Papa. Doh, kamu belum makan sayang? Belum. Yuk buruan yuk, kamu udah telat loh. Mama suapin aja ya? Iya, Mah. Mana kok bisa lama banget sih? Mah, aku juga mau disuapin dong. Bi, kasih makan Revan dong. Revan, ini apaan? Hah? Aku udah habisin uang loh, banyak loh buat bayar sekolah kamu. Tapi kenapa nilai kamu gak ada yang bagus? Kamu ngapain aja di sekolah sih? Hah? Lihat Aldo, nilai raportnya bagus semua, Van. Hah? Kenapa kamu gak bisa kayak Aldo sih, Van? Sini. Lihat ini. Lihat ini. Nilai apa ini? Hah? Bisa kamu apa sih? Hah? Bisa kamu apa? Sepanjang hidup aku, mereka memperlakukan aku dengan menghina. Sangat rendah. Mereka melihat aku seperti benda yang menjijikan. Padahal aku menganggap mereka seperti keluarga aku sendiri. Sepanjang hidup aku selalu bertanya, kenapa mereka memperlakukan aku seperti itu? Kenapa Papa kasih tahu baru sekarang? Kenapa? Dan ibuku, di mana ibu kandung aku? Pak, di mana ibu aku, Pak? Ibu kandung kamu orang baik, Revan. Sampai sekarang, Papa nggak pernah tahu mereka menyembunyikan ibu kamu di mana. Yang Papa tahu, mereka menahan ibu kamu di suatu tempat. Mereka menahan ibu aku. Aku akan pergi dan menghadapi mereka. Aku akan tanya sama mereka. Mereka menahan ibu aku di mana? Jangan, Revan. Jangan. Kamu jangan nekat. Ibu kandung kamu adalah rahasia besar keluarga Saputra. Mereka melakukan itu semua untuk menyelamatkan nama besar keluarga Saputra dari rasa malu. Kalau kamu melakukan itu, bisa-bisa ibu kandung kamu dihabisi. Papa bilang, ibu aku masih hidup. Revan,
Revan, Papa berjanji. Suatu saat nanti, kamu akan bertemu dengan ibu kandung kamu sendiri. Papa janji. Kamu yang sabar ya. Dan juga tolong kamu jangan pernah bilang siapapun ataupun kepada mereka kalau kamu sudah tahu rahasia besar ini. Revan! Revan! Dan Revan! Revan! Dan! Pak Lukman, apa yang sudah Bapak katakan ke Den Revan sampai Den Revan pergi? Saya sudah sampaikan kebenaran yang seharusnya dia tahu sejak dulu. Tentang siapa dia sebenarnya. Dan tentang ibu kandungnya. Kenapa Pak Lukman melakukan ini, Pak? Rahasia itu kan sudah terkubur lama bertahun-tahun. Bapak sudah menghancurkan Den Revan. Astagfirullah. Sudah saatnya dia tahu. Ibu kandung kamu adalah rahasia besar keluarga Saputra. Mereka melakukan itu semua untuk menyelamatkan nama besar keluarga Saputra dari rasa malu. Silakan. Thank you, Dok. Gimana? Kamu suka sama rumahnya? Suka banget, Dok. Aduh, ini bagus banget sih. Sesuai sama yang aku pengen. Ya, begitulah Opa. Dia akan memberikan apapun sama orang yang dia suka. Oh ya, tapi ini belum seberapa. Kamu pasti akan takjub ketika kamu melihat interiornya di dalam. Yaudah, kita masuk yuk. Sebentar ya. Nggak apa-apa, angkat aja dulu. Angkat aja, Dok. Nggak usah lah, nggak penting. Aku nggak mau dia merusak kebersamaan kita. Yaudah, kita masuk ke dalam. Yuk. Mana sih si Aldo? Ditungguin dari tadi nggak datang juga. Aku telepon malah nggak diangkat. Sekarang malah dimatiin teleponnya. Berani banget ya. Surprise. Wow. Nat, kamu suka sama rumah ini? Kamu bisa miliki rumah ini dan kamu masih bisa berada di kota ini. Ya, nanti aku pikirin lagi ya, Dok. Tapi Opa sangat menginginkan kalau rumah ini jadi milik kamu. Tapi asalkan kamu tahu, Nat. Baru aja, Opa bilang sama aku, kalau Opa bisa memberikan rumah ini secara cuma-cuma ke kamu.
Kata Opa, sebagai ucapan maaf atas kesalahan tadi. Wah, jangan Dok. Jangan. Aku nggak bisa nerima rumah sebesar ini dengan cuma-cuma. Tapi Nat, Kamu dengerin aku dulu. Pokoknya aku nggak mau nerima rumah ini secara gratis. Itu bukan aku banget. Aku suka banget rumah ini. Tapi aku akan beli. Aku bayar. Ya? Nat, kamu tahu sendiri kan? Kalau Opa udah perintahin ke aku nggak bisa bilang enggak. Ya, tapi semua terserah kamu. Kalau kamu suka sama rumah ini, kamu nyaman sama suasananya, dan kamu suka sama kota ini, ya Opa akan tetap memberikan ke kamu secara cuma-cuma. Tapi kalau kamu masih ingin bayar, ya terserah. Kamu boleh bayar berapa aja, asalkan dengan satu syarat. Kamu harus menandatangani dokumen kepemilikan rumah ini. Supaya kamu masih akan tetap tinggal di kota ini. Udaranya itu loh enak banget. Asalkan kamu tahu, rumah ini memang benar-benar sangat strategis. Kamu bisa lihat sunrise dari sana, dan kamu juga bisa lihat sunset dari sana. Ah, bagus banget. Do, di sebelah sana kolam renang kan? Ya, sana kolam renang. Yuk. Boleh? Oh. Sorry Do. Ayo cepetan ke kolam renang. Kamu bukan cucu kandung Opa Hendra Saputra. Dan kamu bukan anak kandung Mama Prita. Kamu juga bukan saudara kandung Aldo. Tapi kamu anak kandung Papa. Itu kayak jeepnya Revan. Revan. Nat, gimana? Kamu suka sama rumah ini kan? Nat, asalkan kamu tahu, rumah ini dibangun dengan penuh cinta. Dan kalau aku boleh ngasih saran sama kamu, halo, dengerin. Kamu harus ngadain pesta supaya rumah ini penuh dengan kehangatan dan juga cinta. Iya, Dok. Aku udah cukup di rumah ini. Nat. Natasha. Revan! Natasha. Kenapa aku jadi merasa tertangkap basah sedang selingkuh ya? Natasha. Revan, mau lihat nggak ke dalam? Aku baru beli rumah ini. Hai.
Lu ngapain kesini? Hah? Sepertinya nggak ada yang ngundang lu kesini. Dan gue nggak mau ya. Sepatu murah bekas tanah pertanian itu masuk ke dalam rumah kita. Dan gue nggak mau kaleng kerupuk ini parkir di depan rumah gue. Lebih baik tanah pertanian. Tapi tanahku sendiri. Daripada tanah di kakimu. Tanah orang lain yang keluarga kamu rebut. Aneh. Dari kecil sampai besar, lu memang aneh. Atau jangan-jangan lu dilahirkan untuk menjadi orang aneh? Lu ngapain kesini? Mau adu otot? Cuman itu kan yang lu punya. Orang yang gak punya otak selalu ngandelin otot. Aku ngerti sekarang. Keluarga Saputra kasih rumah ini sebagai umpan buat kamu. Mereka pasti akan menghisap kekayaan kamu. Pasti kamu benar-benar kaya, Natasha. Sampai keluarga Saputra kasih rumah mewah ini buat kamu sebagai umpan. Kalau kamu menginjak jebakan ini, kamu akan tersungkur jatuh dan mati. Natasha, jangan tertipu dengan pesona mereka yang palsu. Aku peringatkan kamu. Karena aku nggak mau terjadi sesuatu sama kamu, Natasha. Diam! Lu tahu apa dari keluarga Saputra? Oh iya. Aku sampai lupa. Mas anggota keluarga Saputra juga ya? Natasha? Apa tadi aku udah cerita? Seperti apa karakter dia? Udah, Revan, udah. Aduh! Udah, pulang, Revan, udah. Udah, dong. Untung aja udah kamu pisahin. Kalau nggak udah aku habisin dia. Natasha, aku mohon sama kamu. Kamu jangan pernah percaya dengan omongan Revan. Omongan seperti itu omongan orang frustasi. Dia tuh halusinasi. Udah, aku nggak mau ikut campur sama urusan keluarga kalian. Sekarang mending kamu anterin aku pulang. Urusan rumah ini aku harus mikir lagi. Nat! Natasha, aku jelasin. Keluarga gue gak seperti itu. Iya. Opa ngasih ini kan Iya, tulus. Ado, iya. Tapi sekarang aku mau pulang, kamu anterin aku pulang dulu ya. Ya udah, aku pulang sendiri kalau Oke. Aku anterin kamu pulang. Loh, kenapa Natasha? Hei, kok mukanya murung gitu? Kamu kenapa, Nat? Cerita sama Bibi, ya? Ini sulit buat aku, Bu. Rasanya aku nggak sanggup lagi ngelanjutin sandiwara ini, Bi. Tiap kali aku ketemu sama Revan, aku tahu dia peduli sama aku, Bi. Revan sayang banget sama aku, Bi.
Dan aku juga tahu. Dia tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku tahu dia sesayang itu sama Tiara, Bi. Ya. Sementara aku nggak bisa ngejangkau hatinya Revan untuk menyentuh dia aja dan bilang kalau aku ini Tiara. Aku ini Tiara Yudia, Bi. Aku gak bisa. Bibi ngerti. Bibi ngerti sekali perasaan kamu seperti apa. Dan bersabarlah, Nak. Sekarang ini kamu lagi mencapai tujuan kamu. Dan nanti kalau semuanya sudah beres dan waktunya tiba untuk kamu bilang sama Revan bahwa kamu itu adalah Tiara. Nadia? Kok kamu sudah pulang, Nak? Bukannya kamu makan sama Aldo? Nadia? Nadia? Ada apa, Nak? Cerita sama Mama. Papa lihat foto ini. Aldo nggak datang ke restoran, Pak. Aku nungguin di sana sendirian. Aku teleponin nggak diangkat sama dia, terus malah handphonenya dimatiin dan aku dapat foto kayak gini. Kamu jangan nangis. Papa akan beresin semua ini. Papa nggak akan biarin siapapun mengecewakan kamu. Biarpun orang itu adalah cucu kesayangan Hendra Saputra yang sangat berkuasa itu. Revan! Hei, lu harusnya pikir. Berani-beraninya lu jelek-jelekin keluarga Saputra di depan orang lain. Apa lu nggak ingat? Keluarga Saputra itu adalah keluarga lu sendiri, ha? Gue nggak ngerti lagi. Gue nggak pernah ngerti apa yang ada di pikiran lu. Hah? I'm sorry, Revan. Tapi bukannya ini tempat lu ya, orang-orang sawah? Ini kan? Ini kan yang mereka cari, hah? Mereka-mereka yang mereka-mereka yang mengurus tanah sawah, mereka-mereka yang mengurus sayur-sayuran yang busuk, dan mereka-mereka para pengurus sapi ternak yang busuk.
Dan mereka semua kan, yang sorak somarai, menyukung lu semua, hah? Revan, hah? Oke, kali ini gue akan ngikutin lo bertarung di lahan pertarungan lo ini. Angkat! Udah bangun! Bangun, Revan, bangun! Dan aku bangun! Ya Allah! Bangun, Dan! Bangun! Ya Allah! Udah! Revan, sebagai laki-laki sejati, gua akuin gua kalah. Tapi asalkan lu tahu, lumpur sawah itu bukan lahan pertandingan gua. Dan jangan pernah lu pikir ini akhir dari segalanya. Tapi justru segalanya baru akan kita mulai. Tunggu balas dendam gua. Udah cukup! Apa Bibi sudah tahu siapa ibu aku? Udah, Dan. Dan Evan jangan tanya hal itu. Dan Evan tahu kan. Yang terpenting Bibi itu ikhlas. Bibi sayang sama Dan Evan.